Mari Sobat melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan perjalanan Aryo Saroko dan rombongan telah sampai di Pangrantunan. Mereka melihat beberapa perapian tidak sebanyak seperti pada malam-malam dahulu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ketika Kudaryo masuki daerah itu, ia benar-benar terkejut. Yang dilihatnya hanyalah beberapa kelompok orang-orang yang sedang menghangatkan diri. Kemanakah Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang banyak itu? Aryo menarik kekang kudanya. Ia berhenti agak jauh dari desa. Wilis dan Widuri pun berhenti pula. Tapi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mendahuluinya sampai ke tempat Aryo Saroko berhenti. "Kenapa sesepi ini, Paman?" bisik Aryo. Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar mengamati keadaan dengan seksama. Kata Maiso Jenar, "Apakah orang-orang itu orang-orang Pamingit atau Banyu Biru?" "Entahlah," jawab Aryo. Kembali mereka berdiam diri. Dengan tajamnya Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mencoba untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Juga orang-orang yang kemudian berdiri di samping perapian itu. Apakah mereka kawan ataukah lawan? Sedang orang-orang yang berada di perapian itu pun bersiaga ketika mereka mengetahui ada rombongan orang-orang berkuda datang di dekat mereka. Maiso Jenar mendorong kudanya beberapa langkah maju dan orang-orang di tepi perapian itu pun menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. "Siapakah kalian?" tanya salah seorang dari mereka. Maiso Jenar tidak segera menjawab. Ia membiarkan orang-orang itu menjadi semakin dekat. "Siapakah kalian?" terdengar kembali pertanyaan salah seorang dari mereka. Kini Maiso Jenar tidak ragu-ragu lagi menilik bayangan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Pastilah mereka bukan dari golongan hitam. Karena itu ia menyaut, "Maiso Jenar bersama Aryo Saroko dan rombongan." "Oh," sahut orang itu dan tombak mereka menjadi semakin tunduk. "Laskar manakah kau?" tanya Maiso Jenar kemudian. "Pamingit," jawab orang itu. "Kami mendapat tugas untuk menanti kedatangan Tuan." Maiso Jenar menjadi berlega hati. Dengan isyarat tangan ia manggil Aryo, Wilis dan Widuri. Segera mereka pun mendekat. "Kenapa sepi?" tanya Aryo Saroko. "Silahkan Tuan singgah sebentar. Kami mendapat tugas untuk menanti tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke induk pasukan," jawab orang itu. Namun nampaknya orang itu sedemikian tenang sehingga Aryo Saroko, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mendapat kesan yang baik. Maiso Jenar beserta rombongannya kemudian mengikuti orang yang mempersilahkan itu. Mereka dibawa ke pondok yang semula dipergunakan untuk Ki Ageng Soro selagi memegang pimpinan pertempuran. Ketika mereka masuk di halaman, muncullah seseorang di muka pintu pondok itu. Dengan bergegas dan hormat ia berkata, "Silahkan tuan-tuan." Aryo Saroko dan rombongan telah mengenal orang itu, Pulungan. Karena itu Aryo Saroko menjadi semakin tenang dan tidak berprasangka. Maka segera mereka meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan langsung masuk ke dalam pondok itu. Duduk di atas bali-bali yang besar hampir memenuhi ruangan. "Sehari penuh kami menunggu tuan-tuan," kata Wulungan. "Kami mengira bahwa Tuan akan datang pagi tadi. Karena itu ketika tuan-tuan tidak segera datang, kami menjadi cemas. Ki Ageng Soro Dipoyono berpesan, apabila malam nanti tuan-tuan tidak datang, kami harus menyusul bersama-sama dengan
Ki Ageng Suro Dipoyono sendiri. Atas pengestumu kami selamat, Wulungan, saut Maesa Jenar. Kemudian ia bertanya, kami terkejut ketika kami melihat daerah ini demikian sepi. Semuanya sudah selesai, jawab Wulungan. Selesai, ulang Aryo Saloko. Ya, pekerjaan kami sudah selesai. Orang-orang dari golongan hitam telah meninggalkan seluruh daerah Pamingit. Mereka menghindarkan diri dari pertempuran kemarin. Ketika kami maju ke garis perang, pertahanan mereka telah kosong. Seorang pengawas melihat sekelompok demi sekelompok mereka meninggalkan daerah ini. Namun pengawas itu belum yakin bahwa mereka seluruhnya telah pergi, jawab Wulungan. Maesa Jenar, Kebu Kanigoro dan Aryo Saloko menarik napas. Namun Widuri nampak mengernyitkan alisnya, katanya, jadi aku sudah terlambat. Apa yang terlambat? Tanya ayahnya. Aku tidak dapat melihat pertempuran itu, saut Widuri. Beruntunglah kau, kata ayahnya pula. Salah ayah, kenapa aku tidak boleh berangkat dahulu bersama-sama dengan Laskar Banyu Biru beberapa hari yang lalu, jawab Widuri. Beruntunglah kau, ulang ayahnya. Kau akan ngeri melihat pertempuran itu. Kau akan melihat darah mengalir, melihat orang mengerang kesakitan karena terluka. Beruntunglah aku, karena aku hampir mati ditelan Pasing Singan. Widuri meneruskan. Kebu Kanigoro tersenyum, Maesa Jenar pun tersenyum. Tetapi bukankah kau masih utuh? Sambung ayahnya. Widuri tidak berkata-kata lagi, yang lain pun untuk saat berdiam diri, sehingga ruangan itu menjadi sepi. Nah, tuan-tuan, Wulungan memecah kesepian. Beristirahatlah, besok pagi tuan-tuan kami antar ke Pamingit. Ki Ageng Suro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Suro dan tamu-tamu mereka menunggu tuan-tuan. Siapakah tamu-tamu itu? Tanya Aryo. Bukan tamu baru, Ki Ageng Pandanalas Titis Anganten, jawab Wulungan. Kemudian Wulungan meninggalkan mereka untuk beristirahat. Awan yang basah di langit telah bersih disapu oleh angin, tetapi udara terasa betapa panasnya. Aryo Saloko yang tidak begitu tahan akan udara yang panas bangkit berdiri. Maksudnya hanya untuk menyejukkan diri di luar pintu. Namun kemudian ia tertarik untuk berjalan-jalan di halaman. Di kejauhan, api masih nampak menyala-nyala. Agaknya Laskar Pamingit masih merasa perlu untuk menghangatkan tubuh. Memang di udara yang terbuka, udara terasa lebih sejuk dan dingin daripada di dalam rumah. Selain itu agaknya mereka sedang merebus jagung. Aryo berjalan saja tanpa tujuan. Ketika ia sampai di jalur-jalur jalan desa, ia pun mengikutinya. Kedua senjatanya ditanggalkan di pondoknya, sebab ia mengira bahwa keadaan di Pangrantunan itu telah benar-benar aman. Dengan demikian ia berjalan saja seenaknya tanpa kecurigaan apapun. Namun yang tak diketahuinya, beberapa pasang mata sedang mengikutinya. Kemana ia berjalan, berpasang-pasang mata itu pun lalu menyertainya. Mereka berlindung di balik pepohonan dan bayang-bayang gerumbul-gerumbul kecil di kiri kanan jalan desa itu. Menilik gerak-gerik mereka, mereka bukanlah orang-orang yang dapat diabaikan. Ternyata telah sekian lama mereka mengikuti langkah Aryo Saloko. Aryo masih belum menyadarinya, sehingga dengan demikian orang-orang itu pun semakin lama menjadi semakin berani. Mereka kini lebih merapat lagi di belakang Aryo Saloko yang sedang kehilangan kewaspadaan. Tetapi panca indera Aryo Saloko ternyata telah benar-benar terlatih. Meskipun ia tidak berprasangka, namun didengarnya gemerisik daun-daun kering di kiri kanan jalan sempit itu. Dan gemerisik itu selalu mengikutinya kemana ia pergi. Aryo Saloko tidak segera menoleh atau mengamati suara itu. Ia masih akan meyakinkan tanpa diketahui orang lain. Bahkan seandainya ada orang yang mengikuti, orang itu pun tidak akan mengetahuinya bahwa Aryo Saloko telah menyadari kehadiran mereka. Kalau Aryo Saloko mempercepat langkahnya, gemerisik itu pun menjadi semakin cepat. Dan apabila Aryo memperlambat,
dengan pura-pura memperhatikan sesuatu pada tubuhnya. Gemerisik itu pun lambat pula. Akhirnya Aryo berhenti, perlahan-lahan ia mutar tubuhnya yang berjalan kembali lewat jalan itu pula. Suara gemerisik itu pun berhenti dan berputar pula mengikutinya. Namun Aryo telah berbuat sesuatu dengan perhitungan. Ia mengharap teka-teki itu segera dapat ditebaknya. Kalau orang itu akan menyerang atau berkepentingan dengan dirinya, maka orang itu pasti akan segera melakukannya sebelum ia menjadi semakin dekat dengan pondoknya. Tetapi seandainya orang-orang itu hanya akan mengintainya, suara itu pasti akan lenyap dan berhenti. Dengan demikian menjadi kewajibannya untuk mengejar dan menangkap mereka atau salah satu dari mereka. Apa yang diharapkan Aryo itu pun terjadi. Agaknya orang yang mengikuti Aryo Saloka itu tak membuang waktu dan tak mau menunggu sampai Aryo menjadi semakin dekat dengan pondoknya, di mana telah menunggu Naiso Jenar, Kebu Kanigoro dan beberapa orang lagi. Tiba-tiba Aryo mendengar langkah yang menjadi semakin jelas dan tiba-tiba seseorang telah melompat tepat di belakangnya. Aryo adalah seorang yang cukup memiliki bekal pengetahuan bela diri. Apalagi ia telah sengaja mancing orang itu keluar dari persembunyiannya. Karena itu segera ia memutar diri menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Tetapi ketika ia melihat orang yang berdiri di hadapannya, ia menjadi terkejut bukan buatan. Bagaimanapun beraninya, namun dada Aryo Saloka berdesir pula. Di hadapannya kini berdiri seseorang berkerudung kain kehitam-hitaman dan bertopeng kulit kayu kasar. "Pasing-singan," desis Aryo. Orang itu tertawa, suaranya berat dan kasar, katanya. Apakah hanya pasing-singan yang memiliki topeng di dunia ini? Aryo menyadari kesalahannya. Pasing-singan memiliki tanda-tanda khusus, jubah abu-abu dan topeng kayu yang jelek dan kasar. Sedangkan orang yang berdiri di hadapannya itu berciri lain. Ia tidak mengenakan jubah dan topengnya dibuat dari kliko kayu yang sangat sederhana. "Siapa kau?" tanya Aryo Saloka. "Aku Keyang Kabur Kanginan. Berkadang langit berselimut mego," jawabnya. "Jangan banyak berputar-putar. Kalau kau sengaja menyembunyikan dirimu, apa maksudmu?" tanya Aryo Saloka pula. "Bukankah kau Aryo Saloka?" tanya orang bertopeng itu. Aryo tidak merasa perlu untuk menyembunyikan dirinya. Maka ia pun menjawab dengan jujur, "Ya, aku Aryo Saloka." Orang itu tertawa. "Jadi kaulah yang mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Kenapa kau sangka aku mengaku aku?" taut Aryo Saloka. "Aku tidak akan mengaku demikian. Seandainya ayahku bukan kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Kembali orang itu tertawa, suaranya sangat menyakitkan hati, katanya. "Di mana ayahmu sekarang?" Pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati Aryo Saloka. Karena itu ia menjawab, "Jangan banyak bicara, apa maksudmu?" "Ikuti aku," kata orang itu. "Lalu?" sela Aryo. "Jangan bertanya," jawab orang itu. "Adalah hakku untuk mengerti apa yang akan kau kerjakan," kata Aryo. "Hanya ada dua pilihan bagimu, mau atau tidak," desak orang itu pula. Aryo masih mencoba menyabarkan diri meskipun hatinya bergelora. Meskipun demikian ia menjawab, "Jangan memaksa. Jawab pertanyaanku, mau atau tidak," berkata orang itu pula. "Tidak," jawab Aryo tegas. "Kalau begitu aku harus memaksamu dengan kekerasan. Kalau perlu akan aku bawa meskipun kau telah menjadi mayat," kata orang itu. Aryo masih sibuk berpikir siapakah orang ini. Apakah ia dari golongan hitam atau dari golongan lain yang tak menyukainya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas tanah Perdikan Banyu Biru? Tapi Aryo tak berkesempatan untuk berpikir lebih lama sebab orang itu membentaknya. "Bersiaplah." Aryo tak sempat menjawab. Ia melihat orang itu meluncur dengan cepat menyerangnya. Namun Aryo Saloka pun telah bersiap pula. Karena itu dengan tangkasnya ia mengelak, dan bahkan dengan lincahnya ia pun membalas menyerang lawannya.
Demikianlah maka segera terjadi perkelahian di antara mereka. Arya Saloka mula-mula masih meragukan lawannya. Namun ketika lawannya itu bertempur dengan kerasnya, maka ia pun tak mempunyai pilihan lain daripada melayaninya dengan sekuat tenaga. Orang bertopeng itu bertempur dengan gigih. Ia tidak banyak bergerak, namun serangan-serangannya yang datang tak ubahnya seperti gunung yang runtuh. Segumpal-segumpal beruntun berguguran, namun Arya telah bertempur selincah kijang. Dengan cepat dan tangkas, ia selalu berhasil menghindarkan diri dari setiap serangan yang datang, bahkan serangan-serangannya pun datang seperti badai yang dahsyat, mengalir tanpa henti, gelombang demi gelombang. Karena itu pun maka pertempuran menjadi semakin seru. Masing-masing telah bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya. Arya bertempur seperti banteng ketaton, tetap tangguh dan tanggun. Namun lawannya pun bertempur seperti seekor gajah yang sedemikian percaya pada kekuatan tubuhnya. Demikianlah pertempuran itu berjalan semakin sengit. Arya Saloka ternyata memiliki ketangkasan yang cukup dapat mengimbangi lawannya. Namun meskipun demikian ia selalu waspada. Tadi ia mendengar gemerisik itu di kiri dan kanan jalan, sehingga kesimpulannya orang yang mengintainya tidak hanya seorang diri. Ia pasti mempunyai kawan, dengan demikian ia harus selalu waspada. Sebab setiap saat kawannya itu akan dapat muncul dan menyerangnya bersama-sama. Tapi meskipun sudah sekian lama Arya bertempur, orang yang lain belum muncul juga. Sehingga Arya menjadi curiga apakah mereka akan menyerangnya apabila ia telah benar-benar kelelahan. Karena itu Arya menjadi marah dengan lantang berkata, "Hei orang yang licik, ayo keluarlah dari persembunyianmu. Kalau kalian akan bertempur bersama-sama, majulah bersama-sama. Jangan main sembunyi-sembunyian." Namun tak ada jawaban, yang seorang itu sajalah yang bertempur melawannya. Ketika ia mendengar Arya berkata dengan marah, ia pun menyaut, "Jangan sombong. Kau kira bahwa di dunia ini hanya ada seorang laki-laki yang bernama Arya Saloka?" "Aku tak berkata demikian," jawab Arya sambil bertempur. "Aku ingin kalian bertempur dengan jujur. Jangan mengambil kesempatan yang licik." "Aku bukan betina," kata orang bertopeng sederhana itu. Namun dengan itu gerakannya menjadi semakin keras, seperti angin pusakanya bergerak berputar-putar. Kini ia menjadi bertambah lincah dan bertambah garang. Tetapi Arya Saloka pun telah kehilangan kesabarannya, karena kemarahannya telah muncak. Arya tidak tahu dengan siapa ia berhadapan, namun agaknya lawannya benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Karena itu ia pun bertempur mati-matian. Ia tidak mau menjadi korban dalam persoalan yang gelap. Pertempuran itu sudah berlangsung beberapa lama, namun tak seorang pun yang nampak akan dapat menangkan perkelahian itu. Kedua-duanya telah mengerahkan segenap tenaga yang mereka miliki, namun perlawanan mereka pun menjadi semakin bertambah sengit. Tetapi lambat laun Arya merasakan sesuatu yang aneh pada lawannya. Seolah-olah ia pernah mengenal gerak-gerak yang demikian itu. Mula-mula lawannya menggunakan tata berkelahi yang asing baginya, aneh dan bercampur baur. Tetapi ketika Arya mendesak terus, lawannya itu tak mampu lagi mempergunakan tata gerak yang aneh-aneh dan bercampur baur. Sehingga akhirnya lawan Arya yang bertopeng itu terpaksa mempertahankan dirinya dengan ilmu yang sesungguhnya dimilikinya. Arya Saloka mencoba mengamati setiap gerak dan perlawanan lawannya itu. Bagaimana ia menyilangkan tangannya di bawah dadanya, bagaimana ia melompat miring, dan bagaimana ia memutar sikunya apabila ia mencoba melindungi lambungnya. Serangan-serangannya pun seakan-akan pernah dikenalnya. Dengan tangan yang mengepal berkali-kali menyambar dagu, dengan ujung-ujung jari dari keempat jarinya yang lurus mengarah ke bagian bawah leher dan perut, dengan sisi-sisi telapak tangan, dan dengan siku dalam jarak-jarak yang pendek. Kaki Arya pun dengan lincahnya bergerak dan meloncat, kadang-kadang seakan-akan tertancap di tanah seperti tonggak besi.
yang tak tergoyahkan. Namun kadang-kadang tumitnya tiba-tiba menyambar lambung. Aryo sempat mengingat-ingat sambil berkelahi. Meskipun kadang-kadang serangan lawannya itu datang dengan dahsyat, kali-kali ia terdesak mundur. Sebuah demi sebuah serangan lawannya itu mengejarnya. Ketika kaki lawannya menyambar dada, ia menarik tubuhnya dan berputar. Namun lawannya melompat maju. Dengan kaki yang lain, orang bertopeng itu menyapu kakinya yang baru saja menginjak tanah. Demikian cepat sehingga Aryo tak sempat mengelak. Karena sapuan itu, Aryo kehilangan keseimbangan, namun ia adalah seorang yang cukup terlatih. Dengan demikian ia dapat menjatuhkan dirinya dengan baik dan berguling satu kali, untuk kemudian melenting berdiri. Tetapi ia terkejut ketika demikian ia tegak, sebuah pukulan menyambar dagunya. Terdengar giginya gemeretak, ia hanya sempat menarik wajahnya untuk mengurangi tekanan pukulan lawannya. Namun wajahnya pun terangkat pula. Perasaan sakit seperti menyengat dagunya, ia terdorong selangkah surut. Lawannya tidak mau kehilangan kesempatan, dengan tangkasnya ia melompat maju. Namun kali ini Aryo tidak mau menjadi sasaran terus-menerus. Dengan tak diduga oleh lawannya, sekali lagi Aryo melompat ke samping. Kemudian dengan lincahnya ia mutar tubuhnya dan kakinya menyambar perut lawannya. Terdengar lawannya mengaduh perlahan, disusul dengan serangan kedua ke arah dada. Sekali lagi orang itu terdorong ke belakang dan Aryo mengejarnya terus. Dengan demikian pertempuran itu kian seru dan berbahaya, apalagi bagi Aryo. Sebab ia terpaksa menyimpan sebagian perhatiannya untuk menghadapi setiap serangan yang tiba-tiba dari orang-orang yang masih bersembunyi di balik-balik pagar. Meskipun demikian, Aryo tak dapat dikalahkan dengan segera. Bahkan nampaklah bahwa Aryo dapat melawan dengan baiknya dalam keseimbangan yang setingkat. Tiba-tiba dada Aryo berdesir, tiba-tiba pula ia mengingatnya. Serangan-serangan yang demikian dahsyat itu pernah dirasakan di Gedangan, Sawung Sariti. Gerakan-gerakan ini demikian mirip dengan ilmu saudara sepupunya itu. Tapi apakah lawannya itu Sawung Sariti? Ia mencoba mengamat-amati tubuh lawannya dari kaki hingga ujung kepalanya. Ia bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Orang itu agaknya terlalu besar bagi Sawung Sariti. Namun karena orang itu berkerudung kain yang kehitam-hitaman, sehingga dengan demikian ia tak dapat menilainya dengan jelas.